Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sangat menegangkan bergenre Cekudin Botakma Thriller. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja selamat menyaksikan. Terlihat seorang wanita yang sedang chat di grup bersama dengan teman-temannya. Dalam obrolan tersebut mereka membahas tentang pemburuan manusia. Di kemudian hari, si wanita misterius bersama teman-temannya yang merupakan sekumpulan orang-orang elit berada di sebuah pesawat pribadi yang menuju ke tempat pemburuan. Di dalam pesawat tersebut telah dikumpulkan orang-orang yang akan dijadikan buruan dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba seorang buruan terbangun dari pingsannya tanpa tahu apa yang terjadi dengan dirinya dan mengapa ia bisa berada di sana. Dan saat si wanita misterius terbangun dari tidurnya akibat dari keributan yang terjadi karena si pria buruannya yang terbangun langsung mendatangi dan tiba-tiba singkat cerita, pagi pun tiba. Para manusia yang akan dijadikan buruan telah diturunkan di tengah hutan. Dan dimulailah dari diperlihatkan seorang wanita dengan mulut terkekang dan yang baru saja sadar dari pingsannya, tanpa tahu apa yang sedang terjadi dengannya. Lalu ia melihat wanita berbaju oranye yang kondisinya sama seperti dirinya tengah berjalan menjauh entah ke arah mana. Karena kebingungan, ia memilih mengikuti manusia lainnya di hutan tersebut dan berbondong-bondong menuju ke sebuah tanah lapang, di mana di sana terlihat seperti peti yang entah dari mana asalnya. Dan saat seseorang membuka peti tersebut, si baju biru dan yang lainnya langsung berlari mencari tempat berlindung karena mengira isi peti tersebut adalah sebuah jebakan. Namun ternyata isi dari peti itu adalah beberapa senjata yang sengaja diberikan oleh si pemburu dan kunci untuk membuka gembok penggekang di mulut mereka. Tiba-tiba tembakan dari sniper mengarah ke mereka yang tidak diketahui di mana posisi penembak, yang akhirnya si biru pun tewas terkena headshot. That almost hit me. Kemudian wanita lainnya yang bersembunyi di dalam peti tersebut berlari menjauhi area terbuka dengan menuju ke hutan. Namun ia terjatuh ke dalam jebakan dan si pria pun memberanikan diri berlari dari sasaran sniper untuk menolong si wanita yang ternyata masih hidup. Akan tetapi saat berjalan membopong si wanita, secara kebetulan ia menginjak sebuah ranjau darat dan mereka berdua pun modar. Sementara itu 4 orang lainnya saling bertemu di pagar pembatas jalan raya. Dan saat melewati pagar tersebut, seorang pria tertinggal karena terpanah dan pastinya berakhir modar juga. Ketiga orang yang tersisa memasuki sebuah toko di daerah tersebut yang pemiliknya adalah sepasang lansia. Di dalam tokonya itu, Pak Ijo menggunakan telepon di sana untuk menghubungi polisi. Namun tidak mendapatkan pertolongan sigap karena lokasi yang tidak diketahui. Tiba-tiba rekan Pak Ijo keracunan makanan dari toko tersebut, yang ternyata sepasang lansia itu pun adalah anggota dari para pemburu manusia, yang akhirnya Pak Ijo dan rekannya yang berada di sana tewas juga saat itu juga. Setelah membersihkan jejak pembantaiannya, si nenek menerima panggilan dari pemimpin pemburuan, yaitu si wanita misterius sebelumnya. Di mana wanita misterius tersebut memberitahukan kalau target utama mereka yang diberi kode name Snow menuju ke toko tersebut tanpa membawa senjata. Inilah orangnya, The Snowball, menanyakan kepada nenek kalau di daerah manakah ia berada saat ini. Dan si nenek memberitahukan kepadanya kalau ini adalah daerah Arkansas. Akan tetapi karena merasa curiga terhadap kedua lansia tersebut, Snowball pun mengetes kebenaran dari perkataan si nenek dengan cara membeli sebungkus rokok udut Marlboro. Dan dari kembalian uang yang diberikan si nenek, ia pun menyadari kalau nenek telah berbohong, karena harga Marlboro di toko tersebut tidak sama dengan harga Marlboro di Arkansas. Dan karena insting serta kemampuan bertarung yang cukup terampil, ia pun berhasil lolos dari jebakan mereka dan membalik keadaan. You fucked up, bitch.
Dengan membawa walkie-talkie milik si kakek nenek, Snow bersembunyi di balik pepohonan guna menunggu jika kawanan kakek nenek tersebut datang untuk memeriksa kondisinya. Namun ternyata yang muncul hanyalah sebuah drone pengintai dan tiba-tiba drone itu ditembak oleh pria bernama Gary yang juga merupakan orang yang dijadikan buruan. Di saat Gary ingin membuka pintu mobil di hadapannya, Snow memanggilnya dan menunjukkan kalau ada jebakan bom di mobil tersebut. Pull that door handle. Sebagai sesama korban, mereka bekerja sama untuk dapat keluar dari sana. Dan menurut teori Gary, kalau mereka berdua sekarang sedang berada dalam Monorgate, di mana menurut sebuah artikel populer saat ini yang pernah ia baca mengatakan bahwasannya Monorgate adalah kegiatan tahunan para elit liberal yang menculik orang biasa kemudian membawanya ke Vermont dan dijadikan buruan untuk kebutuhan olahraga. Benar atau tidaknya artikel tersebut tidak dapat dipastikan. Namun yang pasti mereka berdua saat ini bukan berada di Vermont. Every year these liberal elites. That you have 50 friends? No. Ketika sebuah kereta melintas, mereka pun berlari mengikutinya untuk kemudian masuk ke salah satu gerbong kereta yang terbuka. Dan ternyata di dalam gerbong tersebut terdapat beberapa imigran gelap. Lalu tiba-tiba kereta itu pun berhenti di sebuah pangkalan militer sehingga hal tersebut memaksa Snowman untuk keluar dari kereta dengan damai. Sementara itu Gary yang sebelumnya mencurigai kalau si imigran bertopi merupakan anggota dari para pemburu manusia mengadukannya kepada tentara yang ada di sana. Namun dengan sandiwaranya si pria bertopi tersebut dapat mengelabui para tentara dan karena kekesalannya terhadap ucapan si pria bertopi, Gary pun meledakkan dengan sebuah granat. Dan setelah kejadian tersebut, Snowball ke markas pangkalan militer Amerika Serikat. Sementara Gary pergi kabur entah kemana. Dalam markas militer tersebut, Snow meminta kepada si pria untuk menghubungi kedutaan Amerika. Dan betapa terkejutnya Snowball ketika mendengar si pria mengatakan kalau Snow bisa sampai di sini karena sedang diburu. Dan yang ternyata si pria sudah mendengar cerita tentang pemburuan tersebut dari seorang bernama Don yang sudah berada di sana sebelum Snowball. Ini orangnya. You hunted like Dawn? Who the fuck is Dawn? Dawn. Meskipun tidak mempercayai tentang Monorgate, si pria tetap menghubungi kedutaan Amerika untuk membawa mereka kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi dari cara bicara seorang kedutaan tersebut yang mencurigakan Snowball pun dengan instingnya yang kuat menyadari kalau orang itu adalah salah satu dari para pemburu manusia. Dan hal itu pun dibenarkan dengan adanya mayat Gary di dalam bagasi. Modar si Gary itu nya karunya. There have to be a reason is all. Something is... Oh. Dengan ditemukannya sebuah peta lokasi dari persembunyian para pemburu Snowball, CS pun langsung menuju ke sana, di mana lokasinya tersebut berada di bunker yang ada di dekat suplai senjata berada. Right, there's 11 of us when we first. You said there are 3 at the gas station. Singkat cerita, malam pun tiba. Para manusia-manusia elit yang berada di bunker tersebut terlihat sedikit panik dengan beberapa anggotanya yang tiada kunjung kabarnya. Dan di saat seorang pria sedang keluar bunker untuk buang modal, tiba-tiba This your pay? selanjutnya hanya dengan menggunakan seekor bagong yang membuat para manusia elit tersebut panik. Snowball pun menyelinap masuk ke dalam bunker tersebut dan menghabisi semua orang yang ada di dalamnya. What the fuck? He was an innocent. Hey, bitch. Saat sedang beradu argumen dengan Don, tiba-tiba suara wanita misterius keluar dari radio yang berada di sana dan memanipulasi keadaan dengan membuat Snowball beranggapan jika Don juga merupakan bagian dari para manusia elit tersebut. Yang akhirnya Snowball pun menghabisi si Don. Whoa. Whoa, hey. You one of them? What? No. Dari sini pun terungkap jika Snowball adalah mantan anggota militer yang pernah ditugaskan di Afghanistan. Dan setelah mengungkapkan identitasnya kepada si pelatih, para manusia elit tersebut dalam kondisi kritis, ia pun menanyakan di mana keberadaan si wanita misterius dengan cara yang cukup sadis. So where the fuck is she?
Okay. Gravel road to the manor. Selanjutnya kisah kembali ke 1 tahun yang lalu di mana memperlihatkan si wanita misterius yang sebenarnya bernama Athena tengah mengalami masalah dalam pekerjaannya yang diakibatkan dari obrolan grup bersama teman-temannya sebelumnya yang membahas tentang penculik dan membunuh manusia untuk kebutuhan olahraga, yang mana obrolan yang sebenarnya hanya Darjo belakang itu kini tengah ramai diperbincangkan di situs website konspirasi yang entah bagaimana bisa sampai tersebar ke sana. Namun yang pastinya beberapa netizen mempercayai kalau rumor tersebut benar adanya. Dan karena media membesar-besarkan rumor tersebut sehingga membuat Athena dan teman-temannya kehilangan pekerjaan. Maka dari itulah Athena dan teman-temannya yang karirnya telah hancur akibat dari rumor tersebut kini merealisasikan rumor yang sebelumnya hanyalah berita hoak belaka. Dan mereka menyeleksi korbannya dari postingan komentar netizen yang mengkritik dan melebih-lebihkannya ke postingan. Snowman adalah yang paling pedas mengkritik Athena, maka ia pun dijadikan target utama dengan diberikan kornet snowball, dan untuk nama aslinya sendiri adalah Crystal My Crazy. Fuck this bitch. That's our snowball. Kembali ke latar waktu sekarang, di mana Snowball tiba di tempat yang sebelumnya telah ditunjuk dan bertemu dengan si wanita misterius alias Athena. Pertemuan mereka berdua dibuka dengan beberapa pertanyaan dari Snowball yang menanyakan tentang mengapa ia dijadikan buruan dan mengapa Athena melakukan hal sedemikian. Jawabannya pun sangat sederhana, di mana Snowball dijadikan buruan karena pernah memposting komentar yang mengatakan bahwa pemburuan manusia yang dilakukan oleh Athena tersebut nyata. Dan mengapa Athena melakukan itu semua adalah karena ulah para netizen itu sendiri. And we fucking get on with it. Ketika Athena telah tewas, Snowball menggunakan beberapa aset berupa outfit yang dimiliki Athena, bahkan hingga pesawat pribadi miliknya. Dan tiba-tiba film pun tamat. Spoiler mungkin dari film ini adalah bahwa si wanita ini hanya sebatas kesal yang tadinya hanya sebatas olahraga biasa, tapi para netizen ngebudah memberikan bahwa ini adalah acaranya seperti nyata, atau ada pengungkapan seperti pembunuhan atau penindasan, pengencrotan, ada yang lain-lain lah seperti itu. Ya meureun ku si wanita misterius teh dijadikan serius lah, kak kok edan meureun kapalang edan juga malah. Ya gitu aja ya. Nantilah ketemu di alur kita film berikutnya lah ya, bersama Udin Seblak sama Arik Taher. Ya wassalam.